Dalam kegiatan tertentu, kita memerlukan dokumen dan akses pribadi yang memerlukan sidik jari sebagai bukti autentik kepemilikan kita. Sidik jari digunakan untuk identitas pribadi karena setiap orang memiliki sidik jari yang berbeda-beda sehingga dapat membedakan masing-masing individu. Ternyata sidik jari dipengaruhi materi genetik yang ada di dalam tubuh kita. Nah, materi genetik yang ada dalam tubuh kita terdiri dari gen, DNA, RNA, kromosom, dan sintesis protein. Yang pertama adalah gen. Gen merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas atau dapat menentukan sifat individu. Terdapat dalam nukleus kromosom dan terdiri dari protein dan asam nukleat berupa DNA dan RNA berukuran antara 4-8 mikro. Setiap gen bertanggung jawab mengontrol satu sifat khusus yang biasanya dituliskan dalam simbol huruf. Huruf kapital untuk sifat dominan, huruf kecil untuk sifat resesif. Susunan gen dalam individu disebut genotip. Yang kedua adalah DNA. DNA merupakan molekul yang memuat seluruh instruksi genetik yang dibutuhkan oleh semua organisme dalam seluruh siklus hidupnya. Informasi genetik yang terdapat di dalam DNA diturunkan oleh induknya ke generasi berikutnya melalui reproduksi. DNA mempunyai struktur sebagai berikut. Replikasi DNA mempunyai 3 jenis, yaitu replikasi konservatif untuk rantai double helix DNA lama dapat menghasilkan rantai double helix baru. Yang kedua, replikasi semi konservatif. Rantai double helix DNA memisahkan diri dan setiap pita tunggal mencetak pita pasangannya. Yang ketiga, replikasi dispersif. Rantai double helix DNA terputus-putus membentuk segmen-segmen. Selanjutnya, segmen-segmen tersebut akan membentuk segmen baru yang akan bergabung dengan segmen lama untuk membentuk DNA baru. Proses replikasi DNA melibatkan beberapa enzim, yaitu enzim ligase, enzim polimerase, dan enzim helikase. Yang ketiga adalah kromosom. Kromosom merupakan molekul seperti benang yang membawa informasi hereditas untuk segala hal mulai dari tinggi badan hingga warna mata. Kromosom memiliki ukuran yang berbeda dengan panjang antara 0,2 sampai 50 mikron dan berdiameter 0,2 sampai 20 mikron. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibedakan menjadi 4, yaitu telosentrik. Letak sentromernya berada di ujung kromosom, memiliki satu lengan berbentuk seperti batang. Metasentrik. Letak sentromernya berada dalam kromosom, memiliki 2 lengan sama panjang berbentuk seperti huruf V. Akrosentrik. Letak sentromernya di dekat salah satu ujung kromosom, memiliki 2 lengan tak sama panjang berbentuk seperti huruf C. Submetasentrik. Letak sentromernya hampir di tengah atau submedian kromosom, memiliki 2 lengan yang hampir sama panjang berbentuk huruf L. Dalam sel tubuh manusia terdapat 46 pasang yang terdiri atas 44 autosom dan 2 gonosom. Penulisan simbol kromosom pada pria 22AA tambah XY atau 44A tambah XY, sedangkan pada wanita 22A tambah XX atau 44A tambah XX. Sintesis protein. Sintesis protein merupakan sebuah proses pembentukan partikel protein yang melibatkan sintesis RNA dan dipengaruhi DNA. Sintesis protein ada 2 tahap, yaitu tahap transkripsi dan translasi. Yang pertama, transkripsi.
terjadi di dalam nukleus, pencetakan rantai mRNA atau RNAD dengan menjiplak rantai DNA template. Dibantu enzim RNA polimerase. Ada 3 tahap transkripsi, yaitu yang pertama, inisiasi atau permulaan, 2 elongasi atau perpanjangan, 3 terminasi atau pengakhiran. Yang kedua, translasi. Translasi adalah proses pelekatan antara tRNA dengan asam amino dengan bantuan enzim aminoasil tRNA. Ribosom memudahkan pelekatan yang spesifik antara antikodon tRNA dengan kodon mRNA. Ada 3 tahap translasi. Yang pertama, inisiasi atau permulaan. Yang kedua, elongasi atau perpanjangan. Yang ketiga, terminasi atau pengakhiran.